Primordialnya udah Bu Nurul. Bu Nurul silahkan Bu Nurul bantu ya dibaca. Bu Nurul. Nurul, maaf Pak, Nurulnya Nurul Latifah atau Hidayah? Nurul Hidayah, sorry Nurul Hidayah. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Kalau Nurul Latifah tadi udah. Ya. Literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan dasar dari seluruh jenis literasi. Tidak hanya sekedar bisa mengeja, membaca kata atau menulis kalimat, tetapi juga mencakup kemampuan memahami isi teks, menginterpretasi pesan, menganalisis informasi, serta mengekspresikan gagasan melalui bahasa tulis. Literasi ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Adapun tujuannya ialah yang pertama mengembangkan pemahaman bacaan, kemudian keterampilan menulis serta kemampuan menyampaikan gagasan secara efektif. Dan manfaatnya ialah anak dapat menjadi pembaca aktif, penulis kreatif, dan komunikator yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya di SD yang pertama kelas rendah, guru membaca nyaring cerita rakyat, siswa menggambar tokoh dan menyebutkan sifatnya. Sedangkan di kelas tinggi, contohnya ialah siswa membaca artikel tentang lingkungan, lalu menuliskan ringkasan atau membuat poster ajakan menjaga kebersihan. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nurul Hidayah. Sangat ini ya lantang, sangat bagus ya membacakannya, kayak pembaca di radio gitu ya, enak suaranya. Oke. Jadi literasi baca tulis itu menjadi yang paling mendasar. Ini menjadi gerbang gitu ya, gerbang untuk akhirnya anak itu bisa cakap gitu. Makanya kalau di compare atau dibandingkan dengan jenis literasi yang lain, literasi baca tulis ini adalah literasi yang paling fundamental gitu. Nah, kalau yang nanti akhirnya kita akan coba pertegas gitu kedudukannya dalam mata kuliah ini, justru yang paling terpenting itu ada di jenis literasi baca tulis gitu. Dan di sini ada contoh kelas rendah, kelas tinggi. Kalau dalam konsep literasi itu ada namanya kontinuum literasi. Dari teorinya itu teorinya Lucky Calkins gitu ya. Jadi ada read to learn and learn to read. Kebalik, harusnya learn to read dulu, baru read to learn. Learn itu artinya belajar, to read itu adalah membaca. Dan itu yang dilakukan oleh guru-guru di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Dan di sana lebih banyak proses pemodelan. Kemarin kita sudah belajar kedua responsibility, pelepasan tanggung jawab secara bertahap gitu ya. Nah, proses pemodelan itu lebih banyak tuh khususnya untuk anak-anak yang ada di kelas 1 sampai kelas 3 yang memaknai literasi itu sebagai proses, kalau kontinuum literasinya adalah learn to read, belajar untuk membaca. Dan di sini kalau kita mempertimbangkan dari teori SPR, yang akan lebih ditekankan mungkin proporsinya lebih banyak di kemampuan decodingnya, dalam hal bagaimana anak itu bisa lancar dalam membaca, gitu ya. Ini yang learn to read. Nah, kalau anak kelas tinggi, proses pengarahan belajarnya itu dibalik, bukan learn to read lagi, tapi sudah read to learn. Artinya dari membaca, anak bisa belajar. Dari berbagai sumber bacaan, anak itu bisa belajar. Read to learn di dalam pembelajaran matematik, read to learn dalam pembelajaran IPS, read to learn dalam pembelajaran PKN, dan tidak hanya read to learn dalam pelajaran bahasa Indonesia saja. Gitu. Nah, itu yang mungkin sedikit memberikan gambaran kaitannya dengan literasi baca tulis. Karena beberapa pelatihan dari kementerian yang pernah saya dampingi, saya sebagai fasilitatornya, ada namanya itu kredensial mikro. Angkatan pertama 2021 waktu itu bekerja sama dengan Columbia University gitu. Dan angkatan itu yang pertama itu bertahan 2 tahun sampai 2022. Terus 2023 sampai 2024 belajarnya di The Ohio State University, sama di Amerika juga gitu. Dan waktu itu banyak yang ikutannya, tapi yang kepilih diseleksi ketat secara nasional itu cuma sekitar 160-an atau 120 gitu.
Nah, yang terakhir kemarin 2025 belajar literasinya nggak di Amerika lagi, tapi ke Inggris dari Cambridge University. Dan semuanya punya pemberian cara pandang tersendiri untuk memaknai literasi. Yang jelas, inti dari yang ketiga universitas yang menjadi benchmarking kita dalam belajar literasi di Indonesia, gitu. Semuanya menganggap bahwa yang paling fundamental adalah bagaimana akhirnya anak-anak itu diarahkan untuk mencintai aktivitas membaca, bukan hanya bisa membaca. Makanya itu yang harus menjadi semangat kita bersama untuk mengajar literasi kepada anak-anak kita di SD. Gitu. Kebayanglah ketika anak itu mencintai aktivitas membaca, ya walaupun pada mulanya berarti yang harus kita lakukan adalah memberikan kesan awal mengajarkan membaca yang menyenangkan kepada anak, khususnya di kelas rendah dalam prinsip learn to read, gitu ya. Maka itu akan menjadi hal yang awalnya lihat dari gurunya model pembaca yang baik, gitu ya. Terus akhirnya terinspirasi dari gurunya, menjadikan gurunya sebagai idola, pada akhirnya ingin seperti gurunya, dan setelah seperti ingin jadi gurunya, otomatis dia berusaha untuk achieve menjadi yang disenangi oleh gurunya. Dan akhirnya dia juga menyenangi dengan apa yang biasa dilakukan oleh gurunya, yakni membaca. Dan ketika anak udah benar-benar pure bisa membaca di kelas 1 sampai dengan kelas 3, maka di kelas 4 dan kelas 5-nya, membaca itu bukan dianggap sebagai hal yang harus dipelajari lagi, tapi sebagai kebutuhan yang melekat, yang harus dipenuhi nutrisinya tiap hari. Gitu. Nah, itu yang harus dipahamkan oleh kita semua. Nah, ini sebenarnya agak redundant kaitan dengan literasi numerasi. Literasi numerasi, kan ada literasi, ada numerasi. Ada yang membagi dua, literasi sebagai kecakapan hidup, numerasi sebagai kesukaan hidup. Tapi memang literasi numerasi dalam GLS atau GLN ini sering dikaitkan dengan literasi matematik. Oke, tapi tidak salah juga ya. Kita akan coba pelajari literasi numerasi atau literasi matematik. Yang akan membantu membaca adalah Ibu Uhtifilah. Silakan Ibu Uhtifilah. Ibu Uhtifilah. Hanya kemampuan berhitung cepat, tetapi meliputi kemampuan berpikir logis, menggunakan angka, simbol, serta data untuk memahami masalah dan mengambil keputusan. Anak belajar menghubungkan angka dengan kehidupan nyata sehingga matematika menjadi alat untuk berpikir kritis, bukan sekedar hafalan. Tujuannya membekali siswa keterampilan menggunakan data dan penalaran matematis untuk pemecahan masalah sehari-hari. Manfaat, membantu siswa membuat keputusan rasional, melatih analisis, serta mencegah kesalahan dalam mengolah informasi numerik. Contoh di SD yang pertama, kelas rendah, menghitung jumlah buah yang dibawa teman, lalu membuat tabel sederhana. Kedua, kelas tinggi, membaca grafik hasil panen sayuran, kemudian menjawab pertanyaan tentang data yang paling tinggi atau rendah. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu sudah membacakan. Intinya bahwa literasi numerasi ini berkaitan dengan bagaimana anak itu bisa dibekali keterampilan dalam penggunaan data atau penalaran matematis untuk bisa secara kontekstual memecahkan masalah kesehari-hari gitu. Anak yang mungkin memiliki kemampuan literasi numerasi yang baik, ketika tahu bahwa berangkat ke sekolah itu jam 7 harus udah nyampe, pasti sudah bisa memperhitungkan berangkatnya di jam berapa gitu. Nah, itu sederhananya seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, yang pada intinya ini di sini udah ada contoh-contohnya juga. Karena sebenarnya literasi numerasi itu agak pengulangan dan kadang suka menjadi perdebatan. Literasi numerasi itu bagian dari literasi atau numerasi itu adalah kecakapan lain yang sebenarnya harus dikuasai oleh studi. Karena kan kalau di pembelajaran mata kuliah yang kedua, literasi numerasi itu kan dua hal yang sebenarnya berbeda gitu. Ya, tapi kita jangan sampai kita dibuat bingung gara-gara istilah. Tapi ini kita coba untuk pelajari berdasarkan mandatory dari GLS dan GLN. Gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi nasional. Oke, selanjutnya. Literasi science. Literasi science, saya pengen minta tolong ke
Bapak Heslon Hutasoid. Bapak Heslon. Ya, baik Pak. Literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan memahami konsep, prinsip, serta fenomena alam disertai rasa ingin tahu, sikap kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Literasi ini membentuk sikap ilmiah sehingga anak tidak hanya menghafal teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan nyata, serta menjaga kesehatan dan memahami isi lingkungan. Adapun tujuannya untuk membentuk generasi yang berpikir kritis, peduli lingkungan, dan mampu mengambil keputusan berbasis sains. Dan manfaatnya membantu siswa menjadi individu yang dekat terhadap isu lingkungan dan sosial, serta terbiasa berpikir berdasarkan bukti. Dan contohnya yang pertama, kelas rendah, percobaan menanam kacang hijau dan mengamati pertumbuhan tiap hari. Yang kedua, kelas tinggi membuat bagan siklus air dan mempresentasikan fungsinya di dalam kehidupan. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Heslon. Yang pada intinya bahwa literasi sains itu adalah pemahaman konsep, prinsip, serta fenomena alam. Tapi yang harus di-highlight itu ada sikap saintifiknya. Ada rasa ingin tahu, ada pola pikir kritis juga, dan tentunya anak juga diarahkan untuk memiliki kemampuan problem solving atau memecahkan masalah. Gitu. Dan yang salah itu ketika guru mengajarkan sains dalam konteks pembelajarannya misalnya di IPA aja misal gitu ya. Gitu terus hanya menghafal rumus gitu tanpa dikontekstualisasikan dalam praktek keseharian yang bisa dibilang mungkin bisa belajar berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar gitu. Nah, dan di sini ada beberapa contoh gitu ya Bapak Ibu, termasuk mungkin mengamati misalnya anak-anak, ayo kita mengamati bayangan ketika pagi, siang, sore, kira itu juga belajar sebenarnya, mempertimbangkan kedudukan atau letak bayangan kita ada di mana. Nah, itu kan bagian dari pembelajaran sains itu, anak diminta untuk membuktikan sendiri. Atau misalnya coba anak-anak kenapa misalnya kayak kemarin enggak juga ya, terlalu berat ya kalau MBG yang tiba-tiba ada yang lele itu. Itu terlalu berat, tapi kalau itu kelas tinggi mungkin bisa ya gitu. Jadi sempat viral di salah satu daerah gitu yang apa? Yang lele sementara itu Pak. Iya, yang lele. Terus lelenya itu nggak pakai freezer. Terus karena dia katanya itu bulan Ramadan, jadi MBG tetap pengen ngotot harus jalan gitu. Terus lelenya dimasukkan dalam kondisi mentah. Terus dengan tahu dan tempe kayak layaknya mau buat pecel lele gitu. Iya. Bayangin aja, lele udah tahu dia hidupnya di mana gitu, dan makanannya seperti apa gitu. Walaupun ya nggak semuanya lele makan kotoran manusia gitu ya, gitu juga. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara sains, lele yang baru dibersihin pun kalau ditinggal hanya 15 menit aja itu udah kemungkinan bakterinya dan banyak gitu. Apalagi ini yang udah nggak di freezer, terus berhari-hari, terus keungkep, lembab gitu. Sebanyak apa itu bakterinya gitu. Jadi sebenarnya itu percobaan seperti itu juga sangat relevan ya kalau emang ingin dilakukan di kelas tinggi gitu. Tapi ya tetap itu harus ada eksperimen lewat lab. Hanya saja mungkin lewat pengamatan langsung aja untuk sementara. Tapi diuji cobakannya ya jangan yang mikir kompleks. Ya walaupun kalau ada memungkinkan kerjasama dengan pihak laboratorium, walaupun yang nanti ngebuktiinnya itu anak hanya mengamati, tapi yang ngerjainnya misalnya ada pihak ketiga, ya itu gak apa-apa gitu. Kalau memungkinkan seperti itu. Tapi ya kalau konteksnya laboratorium, karena SD gak punya laboratorium agak berat juga sebenarnya. Pokoknya carilah hal-hal yang sederhana yang bermakna yang memungkinkan anak-anak itu bisa teraktivasi literasi sainsnya. Selanjutnya, literasi digital. Nah, saya minta yang membacakan adalah Bapak Geri. Silahkan Pak Geri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Sani, Pak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan slide mengenai literasi digital. Literasi digital lebih dari sekedar bisa menggunakan gadget. Literasi ini mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital dengan cara yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Anak juga perlu dilatih untuk memilah informasi yang benar, menghindari hoax, serta mampu menghasilkan karya digital kreatif. Tujuannya, Pak Geri, tujuannya, manfaat, contohnya dibaca juga. Oke. Terima kasih Pak. Oke, tujuannya yaitu membekali siswa agar bijak, kritis, dan produktif di era digital. Manfaatnya yaitu anak lebih terlindungi dari penyalahgunaan teknologi serta bisa menggunakan perangkat digital untuk belajar dan berkarya. Contoh di SD, di kelas rendah yang pertama, mengenalkan aplikasi e-book anak untuk membaca cerita bergambar. Yang kedua, kelas tinggi. Siswa mencari informasi tentang pahlawan nasional di internet, lalu membuat presentasi PowerPoint. Iya, terima kasih ini Pak. Terima kasih Pak Geri, bagus. Nah, contohnya memang tidak sederhana ketika melihat ini ya. Ini hanya salah satu di antara contoh. Jadi jangan terjebak hanya dengan contoh yang ada di slide aja, gitu. Tapi inti dari literasi digital, apalagi anak-anak generasi alfa yang dididik oleh Bapak Ibu itu adalah anak yang lahir dengan kecanggihan teknologi. Bahkan beberapa di antara anak yang lahir di gen alfa ini udah mengenal AI, gitu. Ini saya juga lagi melakukan riset nih. Kita coba untuk dorong bersama dengan mahasiswa untuk melihat preferensi anak-anak SD dalam hal pemanfaatan AI dalam pembelajaran itu kayak gimana sih, gitu. Nah, ini belum tahu nih apakah terbukti bahwa AI itu mendorong anak untuk menjadi lebih kreatif atau menjadi lebih pasif dan cenderung berpikir instan, gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu kan gitu ya, lebih pasif dan kecenderungan pola pikirnya instan, karena anggapnya ya udahlah, udah dijawab dengan AI juga udah langsung menjawab, gitu. Nah, itu yang harus dimitigasi, itu yang harus kita cegah. Yang ini menjadi tugas kita bersama, apalagi tugas Bapak Ibu yang menjadi garda terdepan gitu ya di sekolah. Bapak Ibu udah menjadi guru gitu ya di sekolahnya masing-masing. Kalau sekarang yang dihadapkan kaitannya dengan literasi digital itu dalam hal pemanfaatan AI, yang harus kita pahamkan itu adalah bagaimana anak itu memanfaatkan AI secara bijaksana yang tidak membuat dan menghambat mereka untuk lebih kreatif dan berpikir kritis, gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu terlalu edik atau ketagihan dengan AI sebagai solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa didasari pada aspek kreativitas maupun kemampuan berpikir kritis, gitu. Itu menjadi tugas Bapak Ibu di sekolah. Dan salah satu hal yang harus mau tidak mau gitu ya, karena yang dididik adalah anak gen alpha, ya Bapak Ibu juga harus melek, harus literate kaitannya dengan AI yang berselancar gitu, yang diketahui oleh anak-anak. Jangan sampai malah anak-anak kita udah lebih tahu, walaupun sebenarnya nggak salah juga ketika anak ini tahu, tapi paling enggak gurunya juga ikut tahu, gitu ya. Supaya kita bisa belajar dari anaknya juga, gitu. Tapi di satu sisi belajar yang memungkinkan kita juga mengerem ketika
dampak negatif daripada AI itu udah mulai kecenderungan terlihat dari anak-anak kita. Itu yang harus kita antisipasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, literasi finansial. Literasi finansial yang akan membaca adalah Ibu Marisha Syafitri. Silakan Bu Marisha. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Literasi finansial. Literasi finansial adalah kecakapan mengelola sumber daya keuangan secara bijak untuk kesejahteraan hidup. Literasi ini bukan hanya menabung, tetapi juga mencakup keterampilan membuat anggaran, memenuhi kebutuhan versus keinginan, serta mengenal resiko keuangan dengan literasi finansial. Anak belajar berhemat, disiplin, dan merencanakan masa depan. Tujuannya yaitu membentuk kebiasaan mengelola uang dengan cerdas sejak usia dini. Manfaatnya adalah anak terbiasa berpikir ekonomis, menghindari gaya hidup konsumtif, serta lebih mandiri dalam mengatur keuangan. Contoh di SD yaitu untuk kelas rendah, bermain jual beli sederhana menggunakan uang mainan di kelas. Untuk kelas tinggi, membuat rencana anggaran kegiatan kelas, misalnya piknik, dengan menghitungkan transportasi, makanan, dan beli tiket. Ya, sekian. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu juga yang sudah membacakan. Tadi sebenarnya saya udah jelasin ya, ini dari literasi finansial itu ada 4 kompetensi ya. Yang pertama earn, cara mendapatkan uang. Terus yang kedua adalah spend, cara membelanjakan uang. Yang ketiga itu adalah saving, cara menyimpan atau menabung, dan yang terakhir adalah donation. Donation. Good. Yang selanjutnya literasi budaya dan kewargaan. Yang akan membaca adalah siapa? Ibu Ade tadi yang baru gabung, Pak Ramli, silakan. Pak Ramli. Maaf Pak, minta ya masih belum keluar Pak sinyalnya ini sini. Ya, silakan dibaca aja Pak Ramli. Tapi saya barusan bisa mendengar suara Bapak. Silakan Pak. Pak Ramli. Ya, tunggu Pak. Layar di HP saya masih belum keluar Pak. Yang PT dari Bapak. Pak Ramli ya, ini sempat kejadian di minggu yang lalu juga ya kayak gini ya Pak. Kenapa Pak handphonenya? Kenapa laptopnya? Ada masalah? Maaf. Oh, nah udah keluar Pak, maaf. Oke. Literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan budaya, memahami identitas nasional serta melaksanakan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Literasi ini menumbuhkan toleransi, cinta tanah air, dan sikap demokratis. Anak diajak untuk sadar bahwa keragaman adalah kekayaan bangsa, bukan sumber pecahan. Tujuan membentuk generasi yang berkarakter nasionalis dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Manfaat mencegah intoleransi, menumbuhkan empati, dan memperkuat persatuan bangsa. Contoh di SD, 1. Kelas rendah menyanyikan lagu daerah dan menceritakan asal-usulnya. 2. Kelas tinggi diskusi tentang perbedaan budaya di Indonesia lalu membuat poster bertema
Aku bangga Indonesia yang beragam. Iya. Pokoknya yang pada intinya literasi budaya dan kewargaan itu tidak selalu identik dalam mata pelajaran yang tadi kita sudah sepakati di miskonsepsi ya, PKN dan juga SBDP gitu ya. Tapi memang literasi kewargaan termasuk literasi budaya yang nanti kita akan lebih fokuskan pada mata kuliah yang kedua ya, literasi numerasi berbasis kearifan lokal. Ya, ini upaya guru untuk memilah bentuk bahan ajar yang memungkinkan itu bisa meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya Indonesia, termasuk bagaimana memahamkan anak-anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab gitu ya, dan dengan harapan anak-anak lebih toleran, cinta tanah air dan juga demokratis gitu. Intinya seperti itu. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi bisa disimpulkan ada 3 hal ya yang kita sepakati pada pertemuan kedua. Ada 6 jenis literasi, dari mulai literasi baca tulis yang paling fundamental, terus ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Dan itu merupakan pilar utama untuk gerakan literasi sekolah maupun gerakan literasi nasional. Dan ketika berbicara mengenai pembelajaran literasi di SD, sebisa mungkin kalau khusus anak kelas rendah, tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana konsep kontinum literasi, learn to read. Artinya anak itu, learn itu belajar, to read itu membaca. Artinya belajar untuk membaca. Dan di sini yang harus Ibu Bapak mainkan adalah bagaimana proses pembelajaran yang diarahkan lebih konkret, lebih banyak hal-hal yang sifatnya joyful atau menyenangkan melalui permainan, dan juga hal-hal yang sifatnya visual melalui tayangan gambar atau membawa benda atau mengajak anak jalan-jalan, field trip gitu. Nah itu saya pikir bagus gitu ya untuk di jenjang kelas rendah. Sedangkan untuk kelas tinggi 4, 5, 6 itu bukan learn to read lagi tapi ke read to learn. Dan di sini sudah lebih diarahkan untuk analitis, kritis dan kreatif gitu ya. Dan yang terakhir sekali lagi bahwa literasi ini kita tidak hanya bicara bagaimana anak bisa membaca secara akademik gitu ya. Tapi yang paling utama yang harus di-highlight kaitan dengan literasi adalah kecakapan hidup, kecakapan berpikir. Dan ini sangat relevan dengan pembelajaran abad 21 yang menekankan kepada 4C, communication, komunikasi, collaboration adalah kerjasama, terus critical thinking, kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Sehingga karena memang literasi ini sangat relevan dengan kecakapan hidup ataupun pembelajaran abad 21, mau tidak mau harus menyiapkan anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Dan itu yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini khususnya untuk mata kuliah inovasi pembelajaran literasi di SD. Selanjutnya kita akan beralih, mungkin saya tidak akan terlalu lama untuk yang mata kuliah literasi numerasi berbasis kearifan lokal ya. Oke, kemarin itu kita sudah bahas mengenai kearifan lokal ya. Adek kemarin sampai sini ya, Adek? Iya Pak, betul, sampai kearifan lokal. Tapi bentuk contoh soalnya belum? Belum Pak.